Mengapa Indonesia disebut negara hukum? Karena Indonesia termasuk negara yang berlandaskan pada peraturan hukum dalam menjamin adanya keadilan bagi seluruh warga masyarakatnya. Menurut KBBI, hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Apa yang terjadi jika negara tanpa hukum? Mau jadi apa? Di sekolah tidak ada tata tertib, di negara tidak ada undang-undang, di masyarakat tidak ada norma, di keluarga pun tidak ada aturan. Hakikat perlindungan penegakan hukum menurut Andi Hamzah. Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan pengusahaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintahan untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Unsur-unsur perlindungan hukum. 1. Adanya jaminan kepastian hukum. 2. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 3. Adanya sanksi hukum bagi pelanggar. 4. Adanya perlindungan dari pemerintah. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek, UU nomor 13 tahun 2016 tentang paten, UU nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Penegakan hukum. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepastian manusia apabila ditegakkan dengan kata lain perlindungan. Hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Penegak hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. 1. Tegaknya supremasi hukum. 2. Tegaknya keadilan. 3. Mewujudkan perdamaian. Adapun faktor-faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum oleh Surjono Sukanto. 1. Hukumnya. 2. Penegakan hukumnya. 3. Masyarakatnya. 4. Sarana dan fasilitasnya. 5. Kebudayaannya. Proses penegakan hukum. Polri, Kepolisian Republik Indonesia atau yang disingkat Polri, merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kewenangan Polisi Republik Indonesia, Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. 1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. 3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidikan dalam rangka penyelidikan. 4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan. 6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 7.
mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara. 8. Mengadakan penghentian penyelidikan. 9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindakan pidana. 11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil, serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. 12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi-kolusi dan nepotisme atau KKN. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu pidana, perdata tata usaha negara, serta ketertiban dan ketentraman umum. Perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung membawahi badan peradilan lainnya yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim atau pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan 3 kelompok. 1. Hakim agung, 2. Hakim konstitusi, dan hakim ad hoc. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Mengenal hakim konstitusi, hakim agung, dan hakim ADHOC. Hakim Agung, hakim pada Mahkamah Agung, calon hakim agung diusulkan KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung presiden. Hakim konstitusi. Hakim konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini memiliki 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden yang diajukan masing-masing, 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang dari DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Hakim ADHOC. Hakim ADHOC adalah hakim yang bersifat sementara, yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu. Hakim ADHOC ada di tingkat pertama, banding, dan kasasi atau MA. Hakim ADHOC dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, KY hanya melakukan seleksi terhadap hakim ADHOC di MA. Advokat. Peran advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah memberikan bantuan dan pendampingan hukum pada orang berperkara, baik itu yang terdakwa atau kepada orang yang berperkara perdata. Advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang statusnya adalah pihak swasta yang mendapat honorarium dan klien, kecuali pada kasus tertentu, seperti advokat di plus bantuan hukum yang bekerja sama dengan pengadilan. Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang perannya adalah koordinasi, supervisi, monitoring, penindakan, dan pencegahan dalam pemberantasan korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.
Penataan kelembagaan KPK dilaksanakan sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 PUU 15/2017 di mana dinyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintahan. Meskipun berstatus lembaga pemerintah, namun dalam menjalankan tugasnya dan kewenangannya, KPK tetap bersifat independen. Tugas dan kewenangan Dewas KPK diatur dalam pasal 37 PUU nomor 19 tahun 2019. A. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. B. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan atau penyitaan. C. Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. D. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam UU. E. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan atau pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. F. Melaksanakan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 kali dalam 1 tahun. Dinamika pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum yang dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan.